Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 547. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Kastil keluarga Muklis. Di tengah malam, Ariel sedang tidur nyenyak ketika ketukan tiba-tiba di pintu membawanya kembali dari mimpinya ke kenyataan. Dalam mimpi itu, Ariel sedang menggendong Aisila di lengannya. Tetapi ketika dia bangun, dia hanya bisa menghapus air mata dari sudut matanya. Baginya, penculikan Aisila adalah hal yang sangat memilukan, dan kerinduan membuat dia merasa lebih patah hati. Dia akan memimpikannya Aisila setiap malam. Apa yang kamu lakukan? Membuka pintu. Saat Ariel melihat Supriyadi, dia bertanya dengan wajah dingin. Supriyadi tampak sedikit pucat, dengan kemarahan dan kebingungan di matanya. Dan dia berkata, "Ikuti aku." Ariel tidak ragu. Dia berharap Supriyadi akan membiarkannya melakukan sesuatu. Karena hanya dengan cara ini dia akan mampu. Hanya dengan menegosiasikan persyaratan dengan Supriyadi, dia dapat berharap untuk melakukan panggilan video dengan Aisila. Malam sangat gelap. Saat ini, semua anggota keluarga Muklis seharusnya sudah beristirahat. Tetapi ketika mereka datang ke ruang tamu kastil, Ariel menemukan bahwa hampir semua anggota keluarga Muklis berkumpul di sini. Apakah mereka masih mengadakan pertemuan keluarga di tengah malam? Tetapi jika itu adalah pertemuan keluarga, bagaimana Supriyadi bisa memanggilnya? Itu dia, itu dia, itu dia. Dari kejauhan, Ariel melihat beberapa anak menunjuk ke arahnya. Tampak ketakutan, yang memberinya firasat buruk. Anak-anak ini terlihat pada siang hari, dan mereka semua ada di sana ketika konflik dengan bocah lelaki yang mendominasi dipicu. Tetapi mereka semua menonton pada siang hari. Jadi Ariel tidak mempersulit mereka. Pada saat ini, seorang wanita bergegas keluar dari kerumunan. Matanya merah dan bengkak. Dia jelas menangis. Dan ketika dia berjalan di depan Ariel, dia dipukuli secara langsung dan berhadapan muka. Ariel mengerutkan kening dan mendorong wanita yang menamparnya. "Kamu bayar nyawa putriku. Bayar nyawa putriku." Wanita itu berteriak pada Ariel dengan nyaring. Kepala Ariel penuh kebingungan dan dia tidak mengerti apa yang terjadi. Pada saat ini, Muklis berjalan ke arah Ariel dan berkata dengan wajah marah, "Kamu sangat berani. Beraninya kamu membunuh seseorang di keluarga saya." Membunuh? Ariel tampak bingung. Apakah ada yang dibunuh? Orang terbunuh di arena sekarang. Muklis datang ke sini untuk menyelesaikan masalah. Tapi ini terlalu tidak masuk akal. Apakah kamu masih ingin berakting di depanku? Muklis bertanya dengan dingin. Sejak dia di atas ring, dia kalah dariku. Apakah aneh dia mati di tanganku? Kata Ariel. Arena, dia hanya seorang anak kecil. Jadi dia ingin berbagi hidup dan mati denganmu di arena. Muklis berkata dengan marah. Anak kecil. Ariel tidak tahu lebih banyak lagi. Jadi ketika dia datang ke rumah Muklis, dia membunuh satu orang. Yaitu orang yang ingin bersaing dengan Supriyadi di atas ring. Bagaimana mungkin dia ada hubungannya dengan anak itu? Kamu masih pura-pura bingung. Perhatikan baik-baik. Muklis membawa Ariel ke tengah kerumunan. Baru saat itulah Ariel menyadari dengan ekspresi ngeri bahwa ada seorang anak laki-laki terbaring di tengah kerumunan. Melihat penampilannya yang diam, dia jelas sudah mati. Dan anak laki-laki kecil ini adalah anak dominan yang berkonflik dengannya. Meskipun Ariel tidak terlalu memahami karakternya, tetapi dia masih muda sekarang. Dan bukannya dia tidak memiliki kesempatan untuk berubah. Bagaimana dia bisa meninggal? Dan melihat situasinya, semua orang di keluarga Muklis mengira dia membunuhnya. Aku tidak membunuhnya. Dan itu tidak ada hubungannya denganku. Ariel berkata dengan ringan. Dan dia tidak akan pernah mengakui apapun yang tidak dia lakukan. Itu kamu. Dan kamu membunuhnya. Kamu bilang kamu akan membunuhnya. Dia sudah mati sekarang. Siapa lagi selain kamu? Kamu membunuh saudaraku.
dan kamu harus membayar dengan nyawamu. Beberapa anak mendengarkan setelah itu penolakan Ariel. Mereka semua melompat untuk mengidentifikasi Ariel. Mereka tampaknya telah mengidentifikasi Ariel sebagai pembunuhnya. Ariel menarik napas dalam-dalam. Ini menyalahkannya. Dan jelas bahwa seseorang akan menyalahkannya. Tapi siapa yang bisa melakukan ini? Untuk menambah rasa bersalahnya, dia bahkan mengambil nyawa seorang anak yang tidak bersalah. Ariel melihat sekeliling orang-orang dari keluarga Muklis. Ketika dia melihat Andre, jelas ada sedikit kesenangan yang tersembunyi di mata orang ini. Mata seperti ini sepertinya menantikan apa yang terjadi di depannya. Itu dia, Ariel. Kenapa kamu melakukan ini? Dia masih anak-anak. Supriyadi mengertakkan gigi dan berjalan ke Ariel. Dia tidak peduli dengan kehidupan anak itu, tapi dia lebih peduli dengan situasi Ariel saat ini. Setelah Ariel dieksekusi, itu berarti dia tidak memiliki pembantu. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Ariel melakukan ini. Aku tidak membunuh orang, kata Ariel. Bukan kamu yang membunuhnya. Mungkinkah seseorang di dalam keluarga kita yang membunuhnya? Kata Andre dingin. Tiba-tiba, benda dingin ditekan ke pelipis Ariel, dan senjata panas bermuatan hitam dan dingin. Selama pelatuknya ditarik, bahkan jika ada malaikat datang ke dunia, dia tidak akan diselamatkan. Katakan, mengapa kamu membunuhnya? Apakah itu hanya karena konflik kecil? Andre bertanya pada Ariel, mengapa dia mati? Saya pikir Anda harus tahu lebih baik dari saya. Ariel memandang Andre dengan ringan. Andre sama sekali tidak panik karena kata-kata Ariel. Beralih ke Muklis, dia berkata, kakek, orang ini adalah orang yang sangat berbahaya. Dia bahkan berani membunuh anggota keluarga kita. Saya sarankan untuk membunuhnya secara langsung untuk menghindari masalah di masa depan. Kakek, masalah ini belum diselidiki belum. Jelas, hanya mengandalkan kesaksian beberapa dari mereka tidak cukup untuk membuktikan bahwa orang itu dibunuh oleh Ariel. Kata Supriyadi bersemangat. Dia tidak ingin Ariel mati. Jadi dia akhirnya membacanya. Kesempatan untuk bersaing dengan Andre. Jika Ariel mati, harapannya akan hancur. Muklis menatap Ariel dengan saksama. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan membunuh atau tidak. Jika Ariel dapat membantu keluarganya memasuki level itu, kematian anak dari keluarganya tidak akan menjadi masalah besar. Letakkan di ruang bawah tanah dulu. Perintah Muklis. Kalimat ini membuat mata Andre jelas memancarkan jejak permusuhan. Dia berpikir bahwa langkahnya menyalahkan Ariel akan cukup untuk membunuh Ariel. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Muklis akan melepaskan Ariel. Jika dia tahu ini, dia seharusnya melakukan lebih banyak membunuh beberapa anak kecil membuat Muklis harus mengeksekusi Ariel. Kakek, dia sangat berbahaya. Tinggal di rumah kita adalah bom waktu. Andre masih ingin membujuk. Muklis memandang Andre dengan dingin, dan berkata, apakah kamu berhak ikut campur dalam apa yang telah aku putuskan? Andre dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, maaf, masalah malam ini, tidak ada yang diizinkan untuk mengungkapkan. Jika ada yang mengatakan sepatah kata pun kepada dunia luar, saya akan membiarkannya keluar dari keluarga. Semua orang menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Muklis status tertinggi di keluarga. Selama itu yang dia katakan, tidak ada yang berani membantahnya. Ariel dipenjara di bawah tanah, yang merupakan tempat di mana keluarga Muklis biasa memenjarakan anggota keluarga mereka sendiri. Muklis sangat kejam dalam hal ini. Bahkan jika itu adalah keluarga saya sendiri, selama mereka melakukan kesalahan, mereka akan dikurung, dan kemungkinan besar mereka akan dikurung seumur hidup. Muklis menghitung anak laki-laki berlutut. Pernah ada seorang putra yang dipenjara di penjara bawah tanah karena kesalahan. Dia tidak melihat cahaya selama hampir 10 tahun, dan akhirnya menjadi gila dan mati di penjara bawah tanah. Namun, Muklis acuh tak acuh terhadap masalah ini. Itu tidak ditahan, tetapi jenazahnya dibuang ke laut. Titik keganasan ini tampaknya merupakan karakter yang diwarisi dari keluarga Muklis. Meskipun Sari belum mencapai titik ini, dia masih berkembang ke arah ini. Lagi pula, metodenya melawan Ariel bisa dibilang sangat kejam. Adakah yang bisa membantumu membuktikan bahwa kamu tidak membunuh orang itu? Sangkar besi penjara bawah tanah itu seperti tempat liger disimpan di kebun binatang.
Supriyadi berdiri di luar sangkar besi dan bertanya pada Ariel. Apakah dia menemukan cara untuk membuktikan dirinya? Kemungkinan besar dia akan dipenjara di sini selama sisa hidupnya. Yang tidak ingin dilihat oleh Supriyadi. Apakah kamu tidak melihat Andre menyalahkanku untuk ini? Ariel berkata dengan enteng. Andre, Supriyadi tampak terkejut. Dan berkata, kamu bilang Andre membunuh seseorang. Ariel menggelengkan kepalanya tak berdaya. Bagaimana kelihayan Andre menjadi begitu bodoh saat ini? Dia tidak bisa melihat melalui sesuatu yang begitu jelas. Keberadaanku mengancam statusnya dan memberimu modal untuk bersaing dengannya. Siapa lagi di seluruh keluargamu selain dia yang ingin melihatku mati? Ariel berkata dengan enteng. Bersambung.